Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada yang beda di channelnya Graha Mualaf Jakarta dan juga Donditan karena ada saya Vina Mairita. Wis, Wow, suatu host challenge baru, banget host ya baru. host barunya kok Dondi. Ya Allah, jadi malu gue. Mohon maaf, Emak-emak zaman now. Mama zaman now. Mohon maaf nih, aku jadi pendatang barunya dari Kodondi. Kok mau nanya dong, ini tuh di belakang Kodondi ada apa sih? Ada Buku-bukunya tuh banyak buku, banget. Aduh, aku bener-bener yang kayak masih ada orang buku. orang baru. Emang Iya, kenapa? buku apa? Kok banyak banget? Kok ada ini ya? Macam-macam. Oh ini sarung nih. Oh, itu. Nah kalau ini endorse nih, Oh, endorse itu nih. endorse. Masuk. Oke, selesai. Kalau yang di bawah ini Bible, Mm-mm. ya. Bible untuk yang kekristenan. Kalau yang di atas ini Bible tapi untuk yang Yahudi. Duh. Ya. Kalau ini buku-buku mengenai kekristenan juga. Kalau yang atas buku-buku mengenai Islam sama Wow, Quran. kristolog banget ya kan. Aduh, Ya, jadi ngeri nih. gitulah. Kita pulang aja ya. Kayaknya salah ini narasumbernya, masa saya yang interview. Ya Allah, untuk hari ini aku di sini tidak henti-hentinya bukan meminta, berterima kasih sama Allah karena lewat Cimelisa aku dikenali sama Kodoni. Cimelisa, I love you. Buset deh. Terima kasih udah dianterin ke sini. Sebenarnya nggak ada jadwal podcast ya, Iya. tapi Nggak apa-apa. tiba-tiba podcast. Siapa tahu kan bermanfaat gitu ya. Siapa tahu bermanfaat. Ya udah Gimana? kok. Jadi kan aku ini kan sebagai single parent. Oh, single parent. Lagi nyari. Boleh buka lowongan, nanti CV-nya kirim ke Cimelisa ya. Hah? Iya, banyak tarik komen. Oh, Banyak. ya? Bener. Kalau buka, banyak tarik komen. Oke. Kalau yang daftar, banyak yang daftar. Jangan deh, pusing ngurusin yang lain. Single parent. Terus? Jadi aku single parent baru ngerintis namanya Zahin Digital Agency. Oh, jadi ini agen digital untuk marketing gitu. Betul, sosial Media media, promotion. brand. Oh. Aku juga sebagai Keren. talent dari influencer brand-brand lagi nyari apa, aku yang support influencernya. Oh gitu. Berarti bisa juga dong pakai jasanya dong. Bisa. Promosiin Graha Mualaf Jakarta bisa. Oh, bisa iya, boleh. banget. Nah, kebetulan aku juga dipercaya bisa bawa beberapa orang lah makan di Zubu Japanese Barbecue and Shabu. Nanti Kodoni aku undang. Apa? Cimelisa. Zubu Japanese restaurant. Zubu Japanese Barbecue and Shabu. Punya Vina. Amin. Hah? Amin. Kok amin? Punya Vina bukan? Orang-orang sih bilangnya gitu, padahal gitu. sebenarnya bukan, cuma aminin aja. Cimelisa sini aja deh. Sini aja dulu. Iya, sini aja sih mendingan. Oh, Zubu Japanese restaurant. Mau ngundang? Oh, Dondi. Wah, mantap. Mas Ari. Boleh berapa orang? Terserah kau Dondi. Kau Dondi mau berapa aku kasih. Bener. Enggak, saya ada 20 santri. Boleh. 20 santri yang belajar hafiz Quran. Wah, Masya Allah. Boleh, Pak? Boleh banget. Serius ya? Ayo, Bener iya, ya? serius. Kita jadwalin aja. Di mana nanti. dong? Tempatnya di mana tempatnya? Karena dari Cibubur kayaknya lebih deket ke Revo Town ya, Bekasi. Karena dia ada 2 tempat, yang di Blok M Plaza sama yang di Bekasi. Oh, oke. Marketing banget ya? Cocok ya? Cocok. Oke ya, nanti kita bawa ya santri ya, habis Quran ya. Oke. Biar santri-santri ngerasain masakan Jepang gitu ya. Nanti kita ngobrol banyak di sana ya, makan-makan enak di sana ya. Boleh. Nah, saat ini aku berkesempatan besar menanya tentang parenting single mom seperti aku. Gimana sih Kodondi caranya mendidik aku nih ya sebagai ibu dan bapak untuk ini random banget sumpah. Kok nanya ke kristolog, nanya parenting? Suatu tantangan kan teman-teman. Ayo aku nantangin Kodondi nih. Jadi nggak cuma mualaf doang. Aku datang ke sini terobosan baru nih. Kalau saya mau jawab mah bukan sebagai kristolog ya, sebagai teman aja lah ya. Ya kalau ini istilahnya hijrah atau gimana? Ya aku kan baru hijrah. Oh, alhamdulillah. Ya kalau namanya hijrah, single parent, anak berapa? 2. Usia? 2 tahun sama 6 tahun. 26 tahun. Oke. Maksudnya ada setelah hijrah ada tantangan gitu gimana? Iya, ada tantangan. Aku kayak gimana sih caranya nanemin akidah anak supaya tidak murtad. Nah, gitu. Nah, kalau gitu berarti kan kalau mendidik anak paling mudah kan memberi contoh. Betul. Betul. Jadi kalau kita ingin anak kita taat beragama, takwa,
mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, ya contohnya dari orang tua kan pasti kan. Nah kalau orang tuanya berat sekali. Aduh, Masya Allah. Sekarang dari mana contohnya kalau nggak dari orang tua kan? Bener gitu. Orang terdekat. Nah kalau sudah hijrah ya sudah, kita berusaha istiqomah, tunjukin ke anak-anak bahwa kita ini menjadi contoh yang baik buat mereka, walaupun sosok orang tua yang dilihat sama anak ini hanya seorang ibu gitu, nggak masalah harusnya. Berat sih berat ya mungkin ya, karena mungkin kan nggak punya imam. Bukan lowongan nanti. Malu ya. Kirim CV langsung ke Kodondi nanti yang milih pokoknya. Boleh. Ada nomor call center tuh bisa dipakai. Bukan ajang pencarian jodoh, mohon maaf. Bukan kan. Siapa tahu kan nanti kan bisa taruh kan, siapa tahu kan. Nah, yang sebelumnya juga taruh tapi tetap gagal. Kau gimana tuh kok? Ya lagi, taruh lagi kalau gagal. Coba lagi gitu. Coba lagi dong. Kita jangan apa namanya? Jangan pesimis dulu lah. Kalau sama anak ya udah kita pokoknya beri contoh, jangan sampai anak itu melihat contoh selain daripada kita. Gitu dong. Aku narik napas panjang. Sebenarnya anakku yang pertama ini tuh udah pernah ngelihat kekerasan. Oke, terus? Nah, dia tuh sempet trauma. Dia pernah ngomong, "Bunda, aku nggak mau nikah, kayak bunda aja jomblo." Dia bilang kayak gitu. Berat kan kok? Nggak boleh dong. Iya. Masalahnya aku tuh bingung untuk ngasih tahu anakku, mama sama papa pisah. Itu kan nggak mungkin kita ngejelekin bapaknya dong depan anaknya. Itu gimana caranya supaya dia tidak nyeleweng? Amit-amit ya Bang Bayu. Anak broken home kan kadang larinya ke drugs. Kadang dia bisa lesbi, nauzubillah min dzalik. Kadang dia LGBT atau apalah gitu ya. Perempuan semua dua-duanya? Perempuan semua gitu loh. Masalahnya kan ini mental. Karena aku kan sebagai orang tua ya di rumah tuh dua-duanya gitu. Memposisikan secara Islam tuh seperti apa sih? Kok gimana gitu mendidiknya. Sekarang kalau kita bicara dari Islamnya ya, oke lah, jangan dari Islam dulu lah. Tapi yang paling penting, kalau untuk menjaga supaya anak traumanya tidak berkelanjutan, betul, berarti kan harus dibina hubungan atau komunikasi antara ibu dan anak sebagus mungkin atau sedemikian rupa sehingga si anak ini tidak menjadi trauma lagi. Tantangan kan berarti kan? Benar. Jadi harus punya banyak waktu atau quality time buat anak. Jangan sampai anaknya melihat ibunya sosoknya begini, sekarang ini kan kondisi begini. Nanti dia menganggap bahwa, oh itu adalah kondisi yang paling baik buat seorang perempuan. Jangan sampai. Makanya jangan jomblo terus. Masuk lagi, ayo. Loh ya dong. Artinya gini, boleh memberi pemahaman kepada si anak bahwa keadaan Vina sekarang, ini kan belum tentu selamanya. Sementara, siapa tahu nanti Allah kirim jodoh yang lain. Kan gitu. Ya harus dikasih begitu dong pemahaman ke anaknya. Nah, aku mau artinya bukan permanen gitu. Setiap keadaan manusia itu kan bisa diusahakan berubah. Orang bisa berubah nasibnya kalau orang itu mengusahakan nasibnya sendiri. Gitu. Nah. Anaknya jangan dikungkung pemahamannya bahwa keadaan seperti ini udah final gitu, bukan, jangan. Masalahnya adalah apa? Trauma itu. Kalau memang traumanya udah agak berat, mungkin boleh dibawa ke psikolog. Sudah. Belum berhasil. Atau gimana? Belum sepenuhnya. Ya harus sabar berarti. Iya. Tapi yang penting berarti peran yang paling besar itu bukan psikolognya, tapi ibunya. Kalau ibunya nggak punya waktu buat anaknya, itu udah bahaya. Mungkin saya juga dulu pernah punya kesalahan yang sama lah ya, dengan orang tua pada umumnya lah ya. Selama ini mumpung kita masih punya waktu, jangan sampai disia-siain. Apalagi dengan kondisi seperti sekarang single parent gitu. Itu memang rawan banget memang. Iya. Jangan sampai nanti dia baca kayak gini nih, yang ada pelangi tuh. Nah itu kok serem banget gak sih? Nah itu makanya, ya kan yang jaga siapa kalau bukan ibunya? Iya, pasti. Udah. Anak sekarang kan aksesnya banyak kan, dari internet, dari kartun aja udah banyak yang LGBT loh. Umur berapa? 6 tahun? 6 tahun. Oke lah, 6 tahun mungkin masih kecil lah ya. Tapi sekarang anak-anak umur bangsa 15 tahun, 13 tahun, 15, 17 itu kan umur-umur rawan. Rawannya dalam arti kan mereka kan boleh dibilang sedang mencari jati diri nih. Betul. Belum lama ada satu keluarga minta tolong saya datang ke rumahnya. Bapaknya seorang tentara, sudah bercerai,
karena bapaknya jarang di rumah, tugas kemana-mana gitu kan jarang pulang. Punya anak perempuan, 15 tahun. Oke? Anak pertamanya perempuan 15 tahun nih. Cuman belanja di minimarket, keluar dari minimarket ketemu pendeta. Aduh Ya, lagi. dibawa ke gereja, akhirnya dibaptis. Kok bisa? Nah itu makanya, karena nggak deket sama orang tuanya, nggak ada yang jagain. Aduh. Saudara-saudaranya jauh. Setelah kejadian, baru bapaknya minta tolong saudaranya hubungin saya. Kan udah terlanjur. Kalau udah begitu salah siapa? Orang tua lah pasti. Ya, gue sih nggak mau nyalain siapa-siapa Orang lah tua ya. pasti yang terdekat lah. Tapi udah terjadi begitu kan, berarti itu bisa jadi pelajaran buat kita. Jangan sampai begitu maksud saya gitu. Dingin loh tangan langsung ngomongin. Sampai sedek-dekan itu ngomongin anak ke masa depan. Dipanasin ya Allah. Artinya kan kita harus jaga si anak nih bener-bener nih dalam masa pertumbuhannya. Sekarang 6 tahun oke lah, mungkin masih gampang diawasin. Tapi kalau dia nanti udah 10 tahun, 12 tahun, apalagi kalau udah akil balik, itu bahaya. Bahayanya banyak, nggak cuman itu minimarket loh ya, yang kasus itu ya. Nanti di mall, di pasar, atau bahkan di tempat main anak atau di sekolah, bisa juga. Ada satu keluarga bawa anaknya ke sini, bawa datang ke studio. Anaknya baru masuk kuliah. Di kampus, si anak ini ya namanya baru masuk kan berteman. Berteman, diajakin makan bareng gitu loh. Rame-rame katanya. Sama teman-teman bilangnya, begitu nyampe ke tempat makan, udah ada pendeta di situ. Prepare banget. Sudah ada pendeta. Gimana coba? Untungnya si anak cerita sama orang tuanya nih. Orang tuanya buru-buru. Alhamdulillah ada nomor saya, bawa ke sini ngobrol. Ya alhamdulillah. Sampai dikeluarin dari kampus anak itu. Sama orang tuanya. Ngeri banget. Sampai begitu. Ya mungkin gak semua kampus lah ya. Tapi ini kan ada kasus-kasus. Bener-bener. Itu tuh gak habis pikir sih gimana caranya kita sebagai orang tua ya. Kadang kalau misalkan anak udah gede, kan aku juga ngalamin. Kita udah bisa bantah orang tua, kita udah bisa ngelawan. Kan kita pasti kalau kurang ilmu kan itu dia tuh yang bakalan dicaplok sama anak. Jadi si ibu, apalagi sebagai single parent, wajib ngaji. Wajib ini mah hukumnya jadi ya. Belajar sih. Jangan kerja terus maksudnya. Pikirin juga, cari ilmu. Buat siapa ilmunya? Buat anak. Anak kalau udah pegang gadget, apa yang dilihat? Gitu, aduh TikTok serem banget. TikTok, YouTube. Jadi yang bisa melindungi si anak ini siapa kalau bukan Fani sendiri? Vina. Vina kok Fani. Kan salah soalnya tadi ada Fani ya. Nah, narasumber. Jadi narasumber tadi namanya Fani. Ada Fani, ada Vina. Namanya pasaran banget sih. Nah, gue tolong ya diganti namanya. Ya gitu ya. Orang tua perannya udah nggak bisa ditawar-tawar. Kalau mau anaknya aman, ya siapa lagi kalau bukan orang tua yang jagain? Kita sendiri kan. Ngaji, ngajarin anaknya. Saya di sini kan, kita buka channel nih. Channel saya Donitan, Kera Mualaf Jakarta. Kita wawancara mualaf. Kita wawancara mualaf apa tujuannya? Untuk menebalkan iman muslim yang lain. Betul. Ya kan? Teman-teman kita yang muslim, yang dari lahir muslim, ngelihat atau dengar ceritanya seorang mualaf itu kan kadang-kadang suka gimana gitu rasanya ya. Amazing banget. Kok bisa gitu loh, orang yang di luar Islam bisa akhirnya menerima Islam, masuk Islam. Betul. Satu itu. Kedua, saya juga mempelajari kan kristologi. Benar. Tujuannya apa? Juga untuk saya memberitahukan kepada para pemirsa yang muslim, ini loh agama sebelah yang masih istilahnya mengutus misionaris-misionaris untuk apa namanya? Mencari orang yang untuk diajak masuk Kristen. Isinya kitab mereka tuh begini gitu. Bukan berarti saya mau cari musuh, bukan. Saya ngajarin isi kitab mereka begini. Jadi kalau menerima tamu yang nggak diundang, yang door to door datang ke rumah, bilangnya mau ngasih kabar baik, ngasih brosur, ngasih pamflet, terus bilangnya ngasih kabar keselamatan, akhirnya ngajak ke gereja, biar muslim tahu dulu nih si kitabnya mereka gimana gitu. Itu aku pernah sih. Pernah apa? Pernah boleh sebut gak sih namanya Tiberias? Boleh, kenapa nggak boleh? Dulu datang ke rumah. Ya, Tiberias. Bukan saksi Yehova? Bukan saksi Yehova? Enggak, jadi dia tuh ngasih bantuan aja gitu sampai seakan-akan kita ngeliat kayak wah
si itu makmur banget ya agama itu ya, sedangkan di Islam kan kayaknya miskin aja gitu kan. Dia tuh ngasih ini. Pernah dikasih bantuan? Iya, Terus habis banyak kasih ke bantuan RT. gimana? Ya alhamdulillah kan kita juga masih punya inilah. Jadinya kita menahan untuk tidak ke sana. Tapi bantuannya tuh ngalir terus ke RT, RW di rumah. Itu sebenarnya dosa nggak sih dari Tiberias tuh kita konsumsi gitu? Sebenarnya bingung juga sih. Ya kita lihat makanannya juga kali. Ya kalau makanan yang Masih packing halal ya? begitu, ada tanda halal ya nggak apa-apa. Yang kita paham, oh ini tepung terigu misalnya, ada tanda halal ya nggak apa-apa. Gitu. Bahkan ya kalau istilahnya makanan yang bisa langsung dimakan begitu ya, asal kita tahu bahwa ini bukan daging babi atau artinya makanan yang halal ya nggak apa-apa. Aman ya? Boleh diterima. Cuman kan biasanya setelah ngasih bantuan ada embel-embelnya, ada brosur, ada pamflet, ada ajakan untuk misalnya mengadakan pertemuan misalnya. Pertemuan dan ntar di pertemuan ada nyanyi biasanya, ada yang nyanyi. Kan kelihatannya seneng. Tapi setelah itu kan ada yang disisipkan, apanya gitu, ajarannya. Banyak. Kalau bencana alam misalnya, begitu juga kan. Judulnya bantuan kemanusiaan, bener. Tetapi pada waktu memberi bantuan, ada kegiatan-kegiatan yang bisa disisipkan. Gitu. Ada udang di balik bakwan. Ya, gitulah, rempeye. Jadi makanya saya belajar kristologi ini tujuannya untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya pemurtatan. Sekarang anaknya masih 6 tahun, masih kecil, mungkin masih gampang diawasin. Kalau udah besar, contoh kayak kasus tadi anak 15 tahun, keluar dari minimarket, ketemu pendeta, bisa dibawa ke gereja, dibaptis. Wah, aku pernah naik Grab car. Drivernya orang kayaknya Protestan ya, atau apalah aku juga nggak tahu ya. Terus? Anakku kan ngomongin namanya anak kecil ya. Kita kan Islam, maksudnya ada kakaknya dia anak yatim, ponakan aku 8 tahun ya, namanya anak-anak kan cuma nyerna ya udah pada saat itu doang gitu. Jangan makan babi, nanti jadi Kristen. Orang Kristen itu marah. Terus? Jangan nonton apa namanya tuh? Santa Claus atau apa itu yang bagi-bagi itu. Nanti kamu masuk Kristen, kamu jangan temenan sama orang Kristen, nanti kita masuk neraka. Ngomong gitu. Kan kita aduh. Gini. Dia nyerocos ke saya. Enggak tuh, Islam tuh emang gini nih, ngejelekin Islam. Saya diem aja udah kok, nggak mau ngedebat orang itu karena udah terlalu edik banget sama agamanya. Takutnya kita malah dibantingin, malah nabrak gitu di jalan, gak selamat kan gara-gara kita debat masalah agama. Gini, kita bukan tidak boleh bermuamalah. Ya artinya bukannya kita nggak boleh berurusan dagang atau berbisnis atau berjual beli sama orang di luar Muslim. Bukan nggak boleh, boleh. Tetapi di dalam hal akidah kan kita nggak boleh tawar-menawar. Kalau toleransi menjalankan ibadah masing-masing, kita harus toleransi. Tapi kalau urusan akidah boleh toleransi nggak? Itu yang nggak boleh. Nah, ya ini cerita sambil lalu dulu nih ya. Islam kalau nabinya dihina, agamanya dinista, pasti marah. Karena kita nggak bisa punya toleransi untuk akidah. Gitu. Betul. Kristen sebenarnya sangat-sangat longgar untuk bertoleransi. Artinya mereka toleransinya sangat tinggi gitu. Bahkan akidah pun mereka toleransi gitu. Contoh, teman saya misalnya bilang gini, dia kan orang di Inggris ya. Kalau ada orang di Inggris, di kota London misalnya, jalan-jalan di kota London, pakai kaos misalnya, Jesus is gay misalnya, gitu. Nggak akan ada yang ganggu. Karena emang ada. Bukan soal ada nggak ada, tapi tidak diurus gitu loh sama teman-teman yang Kristen. Tapi coba kalau nama Nabi kita, wah kacau sih. Ya, dibikin kaos seperti itu misalnya, dia jalan di kota London bisa pulang nggak sampai rumah? Nggak selamat. Maksudnya gitu. Jadi akidah tidak bisa buat toleransi. Kalau untuk berdagang, berbisnis, oke, masih boleh. Nah, jadi di dalam kita berinteraksi dengan teman-teman yang dari Kristen, kita tetap harus saling menghormati. Betul. Kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Benar. Tetapi kalau masalah akidah kan nggak boleh saling mempengaruhi. Kita kan, ini saya cerita sedikit boleh ya? Boleh. Karena ini nanti ada hubungannya juga gini. Agama Kristen dan agama Islam, ini dua-duanya sama-sama agama misi.
misi artinya apa? Mengajak orang untuk masuk ke agama kita. Betul. Sama, Kristen dan Islam sama. Bedanya, kalau di Islam, kita mengajak, kita menyampaikan kepada orang non-Islam, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Betul. Perintahnya gitu. Tapi kalau di Kristen apa? Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus maksudnya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perintahnya begitu. Matius 28:19. Walaupun itu ayat tidak otentik atau tidak asli, tapi itu yang dipakai sama teman-teman Kristen untuk apa? Untuk kegiatan misionaris. Jadi kalau belum dibaptis kan belum kelar kerjaannya. Iya, iya. Nah, ada perintahnya baptislah. Belum selesai lah. Belum selesai, berarti belum kelar kerjaannya kalau belum baptis kan? Benar. Gitu. Bedanya di situ. Jadi makanya apa namanya? Kegiatan-kegiatan seperti itu tuh masih ada, mau diakuin nggak diakuin itu masih ada. Nah, jadi sekarang untuk melindungi umat Islam dari upaya-upaya seperti itu apa? Salah satunya ini. Salah satu loh ya, bukan mutlak loh ya. Bener. Selain kristologi kan kita juga harus belajar akidah, kita ngaji, macam-macam lah kita, ikro, belajar Quran dan sebagainya. Ngebedah ya. Salah satunya adalah ini. Kenapa? Karena kan untuk membentengi akidah kita kan kita harus tahu ajarannya mereka seperti apa. Benar. Konsep Tuhannya mereka seperti apa, konsep keselamatan mereka seperti apa. Benar. Ini dia sih permasalahannya. Kadang dia nanya juga, "Ma, Allah itu di mana?" Berat gitu. "Ma, Allah itu di mana?" Ya, itu kan banyak di YouTube kan ustadz-ustadz kita yang sudah menjawab seperti itu kan. Kita jangan berusaha menakwilkan atau menafsirkan dengan pemahaman kita sendiri. Tinggal tonton di YouTube banyak video-video seperti itu. Kadang juga banyak yang gesrek juga kan narasumbernya kalau kita nggak pinter itu siapa kan? Ya cari yang diterima secara umum lah gitu. Yang sudah populer ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad. Yang seperti itu tuh bisa kita jadikan rujukan gitu lah. Kadang anak juga, aku tuh sampai sekarang masih kayak mikir gini, "Mama kenapa bisa pisah sama papa?" gitu. Itu gimana cara untuk nyampeinnya? Bilang gini aja. Di dalam Islam, suami istri itu diberi pilihan untuk bersatu atau berpisah. Walaupun berpisah atau cerai itu dibenci Allah Subhanahu wa taala, tetapi diperbolehkan. Diperbolehkan. Jadi kalau artinya diperbolehkan kan kita bisa mengambil keputusan bersama untuk tidak bersama gitu. Betul. Ya kan? Walaupun tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, tetapi boleh karena apa? Karena kita ingin mencari sesuatu yang lebih baik. Entah kehidupan kita dengan sendiri lebih baik atau kita mencari pasangan yang lebih baik kan ya nggak ada salahnya gitu loh. Tetapi buat anak maksudnya gini, itu urusan orang yang sudah dewasa. Cara menyampaikan ke anaknya ya jangan seperti tadi bilang terus kita menjelekkan pasangan kita yang lama, bukan begitu. Tapi kita menjelaskan dengan cara yang dewasa lah. Oh mungkin papa sama mama sudah nggak cocok gitu. Jadi kita mau berpisah karena untuk mencari kehidupan yang lebih baik gitu. Di rumah kan semenjak memang nggak ada figur sosok laki-laki sebenarnya. Aku anak ayahku dua orang anak perempuan, cucunya 3 perempuan semua. Satu-satunya yang jadi figur ayah kan kakeknya dong, ayah. Sedangkan ayahku semenjak kejadian itu sebenarnya aku ngomong-ngomong di sini ya, cuma sudah terlanjur jadinya ada sedikit kayak bukan sedikit, memang mengalami gangguan kejiwaannya gitu, kayak mungkin dia terlalu sayang sama mantunya gitu, jadi mentalnya dia tuh kayak kok bisa gitu kehilangan mantu di tahun yang sama gitu, jadinya dia tuh kayak nauzubillah min zalik, kayak bisa kecuci otaknya untuk kayak imannya di mana sih sebenarnya. Tapi kalau kita ngomongin spiritual udah nggak masuk kok. Jadi aku bawanya ke psikiater sekarang gitu. Jadi sosok figur ayah tuh di rumah sama sekali nggak ada. Sosok figur yang harusnya mengganti suami-suami kita itu harusnya di ayah kan. Ini nggak ada sama sekali. Itu gimana ya supaya mereka tuh ada figur kedekatan juga sebagai ayahnya, walaupun ada fisiknya di rumah ada. Dari saudara di luar ring keluarga utama nggak ada? Udah jauhan. Sepupu atau apa? Jauh banget. Jauh. Udah nggak mungkin seminggu sekali juga udah nggak. Sebulan sekali aja nggak. Ya udah cepetan carilah.
Iklan lagi. Iklan lagi, masuk lagi ke situ ya Allah. Ya tapi maksudnya dengan cara yang harus lebih hati-hati lah ya gitu ya. Kayaknya memang Bukan seperti beli kucing dalam karung gitu lah. Itu dia masalahnya kan. Ya tapi maksudnya ya cepet lah jangan. Insya Allah lah dimudahin. Iya, kadang-kadang kan orang kayak apa ya, itu orang alim banget, sholat, ngaji, tapi kan nggak menjamin sebenarnya kayak gitu. Gimana ya buat percaya lagi bahwa ada laki-laki yang juga yang gitulah istilahnya gitu. Susah gua jawabnya. Bingung kan kristologi tantang kayak gini. Sebenarnya nggak nyambung. Inilah challenge untuk Kodondi. Ayo. Ini kalau saya jawabnya paling umum nih ya, paling umum lah. Laki-laki, perempuan atau wanita, atau sebagai suami dan istri, atau sebagai manusia sekalipun lah, semuanya pasti diuji. You know? Benar. Pasti semuanya diuji. Betul. Suami bisa diuji melalui istrinya, istri juga bisa diuji melalui suaminya. Orang tua bisa diuji dengan anaknya, betul. Anak juga bisa diuji dengan orang tuanya. Betul. Itu baru di keluarga inti. Benar. Nanti di luar kita juga bisa diuji sama orang lain, sahabat kita sendiri. Makanya di dalam Islam kita tidak mengenal konsep pertemuan dua orang seperti ini kebetulan, nggak ada. Oh gitu. Nggak ada. Vina, gue udah menyebut Fani lagi. Gak jadi loh, makanya lo salah mulu. 3 kali gak jadi ya Mas Ari. Baru sekali kan? 2 kali tadi udah. Baru sekali bener. Vina bisa ketemu saya hari ini juga atas izin Allah SWT. Masya Allah. Jadi kalau kita ketemu orang, terus orang itu bikin kita nangis. Mau ya. Nangis nih kok sebenarnya. Terus orang itu ternyata bohongin kita. Orang itu nipu kita. Orang itu bikin kita sedih. Itu bukan kebetulan. Itu bisa jadi sebuah ujian gitu. Orang itu mengkhianati kita, bisa jadi itu juga ujian. Oh nangis. Sudah udah gak mau nangis nih ya. Oke lanjut. Masuk ya maksudnya. Masuk. Jadi kalau misalnya suaminya yang dulu begini-begini, ternyata begini-begini, bisa jadi itu juga ujian buat Vina. Ujiannya apa? Kalau misalnya istilahnya nih ya, disakiti oleh mantan suami. Kan ujian. Karena kita disakiti sama suami, terus iman kita gimana? Hilang, atau tetap, atau turun. Kan ujian juga. Saya pernah ditipu orang sekian ratus juta. Santai aja. Customer saya malah bingung, kok Pak Duni bisa santai begitu? Terus ngapain? Ya lapor polisi, tetap lapor polisi. Tapi kan bukan berarti tuh saya langsung harus hilang iman saya buat ke Allah Subhanahu wa taala, kita kan enggak. Makanya setiap detik hidup kita itu adalah ujian. Nah, udah. Bener apa enggak? Benar. Lagi sakit ujian. Lagi kaya ujian yang lebih berat tuh lagi kaya tuh. Jangan sangka kalau kita lagi banyak duit tuh ujian yang lebih ringan daripada kita lagi miskin. Terus lebih parah ya. Nah, kalau pas kita lagi kaya, justru itu ujian yang lebih berat. Karena apa? Kita pakai nggak kekayaan kita di jalan Allah? Ngeri nggak lo? Ngomong-ngomong soal itu, ini ketawa tapi ngebayangin ayah dari tadi. Oke, iya. Siapa? Ayah tuh apa ya? Cimelisa udah tahu lah ya gimana ceritanya kan sosok ayah ini. Gak ada yang tahu sebenarnya. Coba deketin ayah, ngobrol, ya sabar. Ini ujian. Kalau kita lewat ujian, lulus ujian, pasti kita dapat sesuatu yang baik. Nah. Kalau kita nggak lulus, masa kita dapat yang baik? Kan nggak mungkin. Kadang kayak mama sholat aja tuh sempet dipukul. Sama? Ayah. Kok bisa? Itulah. Semacam kayak ada gangguan. Jadi 3 bulan lalu tuh aku bawa ke psikiater kan, emosinya nggak stabil segala macam. Aku udah ruqyah. Ke banyak beberapa kiai aku udah bawa spiritual, nggak ada katanya. Memang nggak ada gangguan itu. Pure dari mentalnya dia. Otomatis kan di sekeliling kita yang mesti sabar. Berarti papanya butuh mantu baru. Amin. Bener. Tapi memang bener kok Dondi. Bener kan? Bener. Dia tuh memang selalu bilang sebelum ayah meninggal harus ada yang nikah, harus loh. Itu kan jadi beban ya.
Ya untuk menyenangkan hati ayah kan nggak ada salahnya. Kan nggak mungkin aku nikah kemarin kan juga kucing dalam karung. Ya makanya. Yang kedua masa kayak gitu kan nggak mungkin kok. Ya, Dikejar-kejar kita waktu jangan menyesali ayah. apa yang sudah terjadi. Enggak, sama sekali Jangan enggak. sampai apa yang sudah Dilewatin. yang sudah dilewatin itu menjadi kita jadi Nyesel. runtuh imannya, jangan. Yang penting ya udah tetap istiqomah gitu. Benar-benar. Kayaknya nggak bisa nangis sih di sini, langsung dibanyolin lagi sih kalau di Cemelisa udah habis sih. Dari tadi udah. Bener apa enggak? Bener kok. Masuk nggak? Masuk banget. Dulu waktu saya baru buka perusahaan, waktu masih kafir, ya waktu masih kafir, Oke. dapat proyek di sini, ya. Proyek belum kelar, udah mikirin besoknya dapat proyek mana nih? Besoknya lagi proyek. Iya dong, namanya pengusaha kan harus begitu kan? Betul. Betul nggak? Betul. Cari proyek sini, cari proyek sono. Dulu customer saya bisa banyak gitu. Tapi setelah saya masuk Islam, saya nggak nyari proyek. Proyek yang nyari saya. Masya Allah. Serius, nggak bohong saya. Demi Allah. Jadi bukan saya yang mikirin nyari proyek, tapi proyek yang nyari saya. Karena apa? Karena saya udah nyerahin semuanya ke Allah. Wow. Terserah. Allah mau kasih saya proyek di mana, berapa nilainya, dari mana. Terserah Allah. Jadi saya nggak boleh memikirkan apa yang belum Terjadi. diizinkan Allah gitu. Kalau kita ngotot memaksakan sesuatu yang belum diizinkan Allah Subhanahu wa taala, malah kita jadi kayak orang apa ya? Kayak orang gerasa kerusuk, ngerti nggak sih bahasa Jawa? Tapi kalau kita berserah diri, yang penting kita bertakwa, ngejalanin Islam itu dengan takwa aja. Kan kunci cuma satu. Takwa, ngejalanin perintah, jauhin larangan. Udah. Kalau masih salah juga, udah itu ujian aja berarti itu gitu. Kuat nggak kita gitu? Benar-benar. Memang orang miskin lebih dekat ke kufuran. Tetapi orang kaya itu ujiannya lebih berat daripada orang miskin. Kan ada pertanggungjawaban nanti gitu. Makanya saya sekarang, ya kalau misalnya lagi ada proyek, alhamdulillah. Saya nggak lupa lah pokoknya dengan kewajiban kita ya. Tapi kalau lagi nggak ada proyek, wow, itu harus hati-hati itu kalau lagi nggak ada proyek. Artinya kalau nggak ada proyek, kita lagi mikirin apa? Ini Allah ini lagi punya rencana yang lain. Tetap husnuzon. Tetap nggak boleh. Kita nggak boleh suzon. Kuncinya di situ, bersyukur. Benar itu. Tetap bertakwa. Kodondi, penasaran sebenarnya. Apa? Ada nggak sih yang ngancem Kodondi atau apa gara-gara Kodondi masuk Islam? Dari keluarga? Ya dari manapun kan banyak nih Kodondi, kesannya kan mungkin bagi agama sebelah ngejelekin kan. Nah itu ada nggak serangan yang bertubi-tubi? Bukan cuma dari ini ya kata-kata gitu atau apa? Kalau yang minta supaya saya stop bahas kristologi banyak banget. Kalau yang curhat, ya yang curhat juga banyak banget. Curhat. Maksudnya curhat itu ngapain sih lu ngurusin agama orang lain gitu? Iya. Belum move on ya gitu kan? Bukan saya belum move on. Justru karena saya sudah move on, justru karena saya care dengan akidah umat Muslim, makanya saya bedah ini supaya teman-teman Muslim akidahnya terbentengi. Kalau yang mengancam secara fisik, seingat saya sih belum ada. Waduh. Belum. Nanti kalau bisa aku... Ada satu. Ada satu? Ada satu. Tapi saya nggak usah sebutin lah gimana. Okay. Ada satu. Pernah. Menyikapinya gimana tuh kok? Santai aja, ngapain pikirin. Lillahi ta'ala sama. Lillahi ta'ala aja ya. Jadi mau kemana pun kayak udah bodo amat gitu. Cuek aja. Urusan Allah ya. Iya. Orang mau mati nggak usah di luar, jatuh di kamar mandi nggak bisa mati. Iya sih, kalau kita mikirin kayak gitu kan pusing ya kok bakalan bener. Ngapain? Nggak usah. Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan orang menangis dan bahagia. Orang, iya bahagia. Allah menciptakan memberikan kekayaan dan kemiskinan. Suzon. Oh iya ya suzon ya. Keperangkap. Mohon maaf keperangkap ini kayak nanya di ini ya. Nggak ada Allah memberikan kemiskinan. Oh ya nggak ada benar. Suzon ya Allah maaf. Ini terjebak. Terjebak ya Allah. Cuman lawan kerjain loh. Allah memberikan kekayaan dan kecukupan. Benar. Kemiskinan itu kan karena kita tidak cukup. Merasa tidak cukup. Nah itu.
Jadinya kita terkesan miskin, bener nggak? Karena kita nggak cukup, padahal kan Bener. Allah udah ngasih semuanya. Bener. Gitu. Kalau kita bersyukur apa yang kita punya, merasa miskin nggak kita? Ya emang sih kalau nggak ada iman itu kacau banget. Ya. Pas awal-awalnya tuh kayak sempat mau selesai hidup, tapi pas ngelihat masih bayi 3 bulan, ya Allah banget, alhamdulillah ada akhirnya tahajud. Itu benar-benar Allah ngasih tunjuk banget. Vina jangan meninggal, buat apa, bla bla segala macam, kayak udah diarahin aja kok gitu. Semakin kita berdoa semakin ditunjukin lah tuh jalannya ini. Alhamdulillah. Makanya jangan menyerah lah. Jangan menyerah. Jangan nyerah, cari lagi. Gitu. Astagfirullahaladzim. Nyari lagi udah berapa kali itu, ya Allah. Tuh, Melisa angkat jempol tuh. Akunya yang pusing. Ya pelan-pelan, maksudnya jangan gimana-gimana. Buka iklan boleh. Yang buka kok Dondi kayaknya. Ya ini kan di channel dibuka dari tadi. Terus juga ada yang komentar, masih lihat aja. Pasti ada yang komentar. Aduh, kayaknya emang pertanyaannya berkutatnya di situ-situ doang deh. Dan hati-hati sama anak gini. Jangan sampai komunitasnya beresiko. Buat anak dan juga buat orang tua. Komunitas kita juga kita cari komunitas yang satu seiman, kedua ya yang bukan yang macam-macam gitulah. Ya, jangan yang aneh-aneh gitu ya. Ya, maksudnya aneh-aneh itu gimana ya? Yang ekstrim gitu loh. Oke. Jangan yang ekstrim. Komunitas orang tua penting, komunitas anak juga penting. Nanti pada waktu anak udah mulai besar, kan pasti anak punya dunia sendiri, punya komunitas sendiri. Nah, orang tua ini nih ngawasinnya sampai di mana bisa ngawasin anaknya. PR, tugas yang itu PR besar banget ya. Itu. PR banget. PR banget sih memang. Lah aku kayak gini aja nih, temanku udah, awas aja ya kalau lo hijrah gitu. Hah? Yang ngomong muslim? Muslim. Loh, kok begitu? Makanya agak aneh, awas aja kalau lo hijrah. Jangan main sama teman-teman gue, nggak boleh kontak sama teman-teman gue. Kok gitu? I don't know. Ya sudah tinggalin kalau yang begitu. Ya udah tinggalin yang begitu. Bahkan sesama muslim lo ya. Oh iya, maksudnya kalau memang temen sampai ngomong begitu, ya berarti ada yang salah di temennya itu. Kadang-kadang kan takut kayak ekstrim banget, udah cadar, udah syar'i segala macam, tapi kan orang kan ngeliatnya cuma dari simbolis kan. Kebanyakan kan yang simbolis kayak gitu ekstrim, padahal kan nggak semuanya general kayak gitu kan kok. Iya. Makanya cari temen. Kalau kita ngelihat dia atau dia datang, dia ngingetin kita ke Allah gitu. Asik. Melisa. Keren nggak? Melisa banget ya. Gitu kan? Ada nggak temen yang begitu? Melisa ya? Ini di depan saya. Udah gitu. Boleh jadi temen. Terus sikapnya dia juga menunjukkan jalan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Melisa banget itu. Terus omongannya ngasih kita ilmu. Itu. Terus kalau kita lalai, dia ngingetin kita. Kalau kita bener lagi nginget Allah, dia ngebantu kita. Temen yang seperti itu yang kita harus cari. Jaga ya kok. Jaga. Jangan sampai lepas. Kalau temen kita, awas tuh kalau hijrah, jangan kenal gua. Itu bahaya itu kalau begitu. Iya kok. Apalagi muslim yang ngomong. Sampai aku posting agama aja dia tuh marah banget. Ngapain sih lah posting-posting agama? Udah urusan masing-masing orang sama Tuhannya. Lo mau dibilang apa? Alim, soleh, segala macam. Aku kayak diem aja. Aku yang salah apa yang susah ya, gitu ya. Ini maksudnya? Ya aku nggak mau dicap soleha, cuman kan kita mereminder orang. Ya apa salahnya dapat jariah juga dari situ, walaupun kita juga belum semaksimal. Jangan mau dicap soleha sama manusia. Kita cari cap soleha itu dari yang langsung yang di sono gitu. Sono tuh mana? Kalau kita cari cap soleha dari manusia, hati-hati, itu bisa jadi ria. Teman-teman di Geraha Mualaf, Mualaf teman-teman teman-teman Mualaf Jakarta. Aduh susah banget sih Geraha Mualaf Jakarta. Teman-teman Geraha Mualaf Jakarta dan YouTuber dan subscribernya Donditan udah waktunya tuh tidak berasa ya ngobrol sama Kok Dondi tuh udah lama ternyata.
Terima kasih Ko Dondi. Sama-sama. Aku nih bukan siapa-siapa sebenarnya, tiba-tiba ada di channel itu tuh kayak siapa nih Vina, ntar dikeroyok deh sama subscriber Ko Dondi nih. Nggak ada yang kebetulan. Ngapain nih, bukan mualaf tiba-tiba ada nih nomor. Nggak apa-apa, kenapa? Nomor single parent segala macam. Mohon maaf ya Nggak teman-teman. apa-apa. Tapi aku cuman ya semoga kita sharingnya bisa bermanfaat ya kok buat Ya, manusia insyaallah, lainnya gitu kan. Ngomong-ngomong tadi yang restoran apa? Zubu Japanese Barbecue Halal and ya? Shabu Halal ya? halal. Iya, insyaallah ya. Oke, Insyaallah nanti halal. insyaallah nanti saya bawa santri-santri Geraha Mualaf Jakarta ya ke restoran tadi ya, Zubu Japanese Restoran. Kita makan di sana, review bareng ya kok. Insyaallah. Sama Cimelisa juga. Siap. Asik. Di Cici Melon. Asik. Oh ya Mas Ari. Kok di ini juga dong. Aku Apa? juga punya anakku, namanya YouTube-nya Apa? Zahin Family. Ya udah ngomong di depan kamera. Ya Allah, malu deh. Pakai minjam Ini kayak YouTube aku ya. Ya Allah, ini suatu privilege banget di Kodoni ya Allah. Bener-bener. Teman-teman boleh dong di subscribe. Anak aku Apa nama namanya channel apa? Zahin Family. Z-A-H-I-N Family. Zahin Family. Jadi aku mau terjunin konten creator tapi cuma food blogger aja, baru ke situ. Ya nggak apa-apa, pengalaman dulu. Biar dia tidak merasa terasingi kan anak broken home. Masih tetap bisa berprestasi. Ada kegiatan. Betul. Sekali lagi aku mau terima kasih sama Ko Dondi udah dikasih ruang nih di Sama-sama. Ya Allah di YouTube-nya Ko Dondi sama Geraha Mualaf Jakarta tuh. Ya Allah, ini doa tahajud kali ya bisa di sini ya. Gara-gara Cimelisa nih. Kemudian makasih kok ya ampun, salam respect banget nih, bener-bener tak henti-hentinya aku meminta sama Allah tuh. Aduh, ini sampai keringet dingin sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai tidak ada berkata-kata. Ko Dondi dong. Grogi. Ko Dondi dong yang terakhir. Apa dong? Tapi emang kedinginan ini. Kadang-kadang kan subscriber udah gede banget kan. Jadinya alhamdulillah ya. Ini ada Mama Mama zaman now nyasar gitu. Maaf ya. Tapi mudah-mudahan tadi obrolan ringan kita juga ada manfaatnya lah ya. Terutama buat para pemirsa yang mungkin single parent sama seperti Vina. Nah, kita harus jaga keluarga kita, jaga saudara kita, jaga teman kita, dan jaga teman-teman kita semuanya dari upaya-upaya pemurtatan. Ya, jadi buat teman-teman juga para pemirsa, mudah-mudahan tidak sia-sia lah obrolan kita ya. Baik, kalau gitu buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, silahkan dikirimkan ke BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM At-Tauhid Jakarta. Konfirmasi bisa ke 081398837007. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah gitu ya. Udah tutup. Terima kasih Ko Dondi, sekali lagi terima kasih untuk subscriber dari Geraha Mualaf Jakarta sama Donditan. Terima kasih hadirnya Vina di sini, semoga bisa bermanfaat ya cerita-ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.